saya Lydia Karina, NIM 23310002. Saya dari kelas 1A, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Di sini saya akan membahas filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Karina, NIM 23310002 dari kelas 1A, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Di sini saya akan membahas tentang filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis. Karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Filsafat telah berhasil mengubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Awalnya bangsa Yunani dan bangsa lain di dunia beranggapan bahwa semua kejadian di alam ini dipengaruhi oleh para dewa. Perubahan dari pola pikir mitosentris ke logosentris membawa implikasi yang tidak kecil. Alam dengan segala gejalanya yang selama ini ditakuti kemudian didekati dan bahkan dieksploitasi. Perubahan yang mendasar adalah ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan perubahan yang terjadi, baik di alam jagat raya maupun alam manusia. Adapun ilmu sebagai objek kajian filsafat. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun juga objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah dunia empiris. Sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagai filosof membagi objek material filsafat atas tiga bagian, yaitu yang ada di dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan yang empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris dan yang non-empiris. Objek ilmu terkait dengan filsafat pada objek empiris. Di samping itu, secara historis ilmu berasal dari kajian filsafat, karena awalnya filsafatlah yang melakukan pembahasan tentang segala yang ada ini secara sistematis, rasional, dan logis, termasuk hal yang empiris. Setelah berjalan beberapa lama, kajian yang terkait dengan hal yang empiris semakin bercabang dan berkembang, sehingga menimbulkan spesialisasi dan menampakkan kegunaan yang praktis. Inilah proses bentuknya ilmu secara berkesinambungan. Duran mengibaratkan filsafat bagaikan pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri ini adalah sebagian pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu. Filsafatlah yang menyediakan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Setelah itu, ilmu berkembang sesuai dengan spesialisasi masing-masing, sehingga ilmulah secara praktis membelah gunung dan merambah hutan. Setelah itu,
filsafat kembali ke laut lepas untuk berspekulasi dan melakukan eksplorasi lebih jauh. Karena itu, filsafat oleh para filsuf disebut sebagai induk ilmu. Sebab dari filsafatlah ilmu-ilmu modern dan kontemporer berkembang, sehingga manusia dapat menikmati ilmu dan sekaligus buahnya, yaitu teknologi. Awalnya filsafat terbagi pada teoretis dan praktis. Filsafat teoretis mencakup metafisika, fisika, matematika, dan logika. Sedangkan filsafat praktis adalah ekonomi, politik, hukum, dan etika. Setiap bidang ilmu ini kemudian berkembang dan menspesialisasi, seperti fisika berkembang menjadi biologi, biologi berkembang menjadi anatomi, kedokteran, dan kedokteran pun terspesialisasi menjadi beberapa bagian. Perkembangan ini dapat diibaratkan sebagai pohon dengan cabang dan ranting yang semakin lama semakin rindang. Bahkan dalam perkembangan berikutnya, filsafat tidak hanya dipandang sebagai induk dan sumber ilmu, tetapi sudah merupakan bagian dari ilmu itu sendiri, yang juga mengalami spesialisasi. Dalam taraf peralihan ini, filsafat tidak mencakup keseluruhan, tetapi sudah menjadi sektoral. Contohnya, filsafat agama, filsafat hukum, dan filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari perkembangan filsafat yang sudah menjadi sektoral dan terkotak dalam satu bidang tertentu. Filsafat ilmu yang sedang dibahas ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tuntutan tersebut, karena filsafat tidak dapat hanya berada pada laut lepas, tetapi diharuskan juga dapat membimbing ilmu. Di sisi lain, perkembangan ilmu yang sangat cepat tidak saja membuat ilmu semakin jauh dari induknya, tetapi juga mendorong munculnya arogansi dan bahkan kompartementalisasi yang tidak sehat antara satu bidang ilmu dengan yang lainnya. Tugas filsafat diantaranya yaitu menyatukan visi keilmuan itu sendiri agar tidak terjadi bentrokan antara berbagai kepentingan. Dalam konteks ilmiah, kemudian ilmu sebagai kajian filsafat sangat relevan untuk dikaji dan didalami. Ilmu sebagai objek kajian filsafat sepatutnya mengikuti alur filsafat, yaitu objek material yang didekati lewat pendekatan radikal, menyeluruh, dan rasional. Begitu juga sifat pendekatan spekulatif dalam filsafat sepatutnya merupakan bagian dari ilmu, karena ilmu dapat dilihat pada posisi yang tidak mutlak, sehingga masih ada ruang untuk berspekulasi demi pengembangan itu sendiri. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah: yang pertama, upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Yang keempat, penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Yang kelima, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Pengertian filsafat secara terminologis sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekanannya. Bahkan Muhammad Hatta dan Langerak mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan, karena setiap orang memiliki titik tekan sendiri dan definisi. Oleh karena itu, biarkan saja seseorang meneliti filsafat terlebih dahulu, kemudian menyimpulkannya sendiri.
Pendapat ini ada benarnya, sebab intisari filsafat itu terdapat dalam pembahasan, bukan pada definisi. Namun definisi filsafat untuk menjadikan patokan awal diperlukan untuk memberi arah dan cakupan objek yang dibahas, terutama yang terkait dengan filsafat ini. Karena itu, di sini dikemukakan beberapa definisi dari para filosof terkemuka yang cukup representatif baik dari segi zaman maupun kualitas pemikiran. Pythagoras adalah filosof yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.